Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalianya atau sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengertian tenaga kerja dilihat secara makro maupun mikro. Secara makro, tenaga kerja atau manpower adalah kelompok yang menduduk usia kerja. Secara mikro, tenaga kerja adalah karyawan atau employee yang mampu memberikan jasa dalam proses produksi. Dalam konteks pengertian ini, maka tenaga kerja sering dipandang sebagai human atau intelektual kapital perusahaan. Pada prakteknya, khusus di Indonesia, istilah tenaga kerja meliputi buruh dan pegawai, menurut Siswanto tahun 2002. Selanjutnya, karyawan dianggap sebagai mesin salah satu faktor produksi. Meskipun demikian, pada saat yang sama, para ahli perilaku dan psikologi berhasil menyumbangkan suatu gagasan. Hasil penelitian mengenai pola perilaku karyawan dalam perusahaan. Tidak dapat dihindarkan, penelitian ini membuat munculnya perspektif baru dalam pengelolaan karyawan. Sejalan dengan itu, timbul suatu kebutuhan yang mendesak untuk lebih banyak menerapkan penelitian keperilakuan dalam perusahaan, dan pada gilirannya, pada bidang manajemen produksi operasi, sebagian besar manajemen mengaku bahwa tanggung jawab yang paling banyak menyita perhatian adalah masalah pengelolaan karyawan. Meskipun demikian, tujuan yang paling penting adalah pencapaian prestasi dalam lingkup manajemen produksi operasi. Prestasi kadang disejajarkan dengan produktivitas, tetapi pengertian itu kurang memadai. Prestasi harus melibatkan semua tujuan dalam produksi operasi, atau katakanlah seperti service excellence, penghematan biaya, kualitas, delivery, dan bahkan fleksibilitas. Beberapa prinsip pengelolaan karyawan yang baik berlaku luas dan dapat digunakan pada situasi dan kondisi yang beraneka ragam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cocokkan karyawan dengan pekerjaan. 2. Mendefinisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. 3. Tetapkan standar prestasi. 4. Komunikasi dan keterlibatan karyawan. 5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan. 6. Menjamin supervisi yang baik. 7. Penghargaan atas prestasi kerja. Sebelum rancangan kerja dimulai, produk umumnya telah lebih dahulu ditentukan. Ada kalanya teknologi dan proses telah ditentukan. Apabila kondisi demikian, maka fleksibilitas yang tersisa hanya sedikit karena telah diserap oleh teknologi dan proses tersebut. Fleksibilitas di sini tuh kita itu sering berubah-ubah ya dalam proses atau penstrukturan gitu. Kita sering berubah-ubah, makanya kita harus menentukan terlebih dahulu kita mau bikin produk apa, mau bikin proses yang bagaimana, teknologi yang bagaimana, supaya ketika berjalan itu tidak akan berubah-ubah gitu. Lalu desain kerja itu dapat diartikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individual atau kelompok secara organisasional. Dengan kata lain, desain kerja itu merupakan fungsi penstrukturan tentang isi dan metode kerja. Makanya suatu desain kerja itu harus berisi paling tidak 6 uraian. Yang pertama itu tugas apa yang harus dilaksanakan, karena kita harus tahu job desk yang kita miliki, seperti apa sih yang harus dikerjakan gitu, seperti kayak marketing, bagian keuangan atau manajer. Jadi kita harus punya job desk masing-masing gitu. Lalu yang kedua itu ada bagaimana melaksanakannya. Kita harus tahu bagaimana dulu untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu. Kayak kita mulai dari mana gitu. Seperti kayak kita mau memasarkan suatu barang gitu. Jadi bagaimana cara memasarkan barang tersebut? Apakah melalui media sosial atau kita harus endorse selebgram, atau kita harus melakukan iklan atau bagaimana gitu. Lalu kapan pekerjaan dilaksanakan? Suatu pekerjaan itu kita harus tahu kapan waktunya untuk dilaksanakan supaya kita itu tepat waktu dalam hal-hal tersebut. Maka oleh karena itu operasionalnya itu juga harus baik gitu, harus sesuai. Lalu di mana tempat pelaksanaannya? Di mana tempat pelaksanaannya itu kayak kita harus menentukan ya, tempat itu
kita harus milih yang paling strategis karena itu menentukan. Konsumen itu akan tahu usaha kita gitu. Jadi kita harus menentukan tempat itu dengan baik gitu. Kayak ketika kita sudah memiliki tempat, maka kita harus tahu di situ industri apa yang cocok di tempat itu. Atau kita belum memiliki tempat tapi kita punya ide usaha. Jadi kita harus cari tempat yang memang cocok dengan ide usaha kita gitu. Lalu siapa pelaksana dan siapa penanggung jawabnya? Nah, di sini kita itu harus perlu memiliki orang yang dipercaya. Atau mungkin karena kita tidak percaya kita bisa handle sendiri dan kita juga harus buat penstrukturannya gitu. Penstrukturan suatu organisasi itu ya harus baik gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Lalu yang terakhir itu mengapa pekerjaan itu harus diselesaikan? Yes, baik ya kalau suatu pekerjaan itu harus punya deadline. Jadi kenapa sih kerjaan itu harus diselesaikan tepat waktu? Itu kita harus punya deadline karena kita harus memikirkan konsumen juga supaya barang yang kita buat itu tersampaikan lah dan tepat waktu untuk konsumen. Maka ketika kita punya produk yang kita buat itu tepat waktu, itu juga akan menaikkan nilai tambah untuk perusahaan kita gitu. Lalu rancangan kerja itu merupakan bahasa yang kompleks. Untuk menelusurinya, terlebih dahulu diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai variabel teknis dan variabel sosial atau bisa disebut karyawannya. Apabila salah satu variabel ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi disequilibrium dalam pekerjaan. Maka pekerjaan akan menjadi membosankan atau pekerjaan tidak memanfaatkan kelebihan teknologi yang tersedia. Dan tujuan diadakan rancangan kerja itu adalah untuk menemukan pekerjaan yang dapat memenuhi persyaratan sosial dan memenuhi persyaratan teknis sekaligus. Maka pendekatan ini mengarah pengembangan kerja yang tidak semata-mata mencerminkan tingkat teknologi yang paling ekonomis dengan menempatkan manusia sebagai mesin. Dan lebih jauhnya itu pandangan ini juga harus mempertimbangkan biaya-biaya yang memungkinkan timbul sebagai akibat tingkat perputaran karyawan, lalu absen, dan kejenuhan dalam bekerja. Lalu ada desain kerja atau job design yang didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja secara individu atau kelompok secara organisasional yang memiliki tujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kegiatan-kegiatan organisasi dan individu para pemegang jabatan. Nah, maka itu ada 3 alasan kegiatan desain pekerjaan merupakan pekerjaan yang paling menantang bagi seorang manajer. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan tujuan-tujuan pekerja dan kelompok kerja dengan kebutuhannya. Jadi karena banyak orang ya, kayak seorang manajer itu harus mengatur seluruh karyawannya dan beda-beda sekali ya, kayak kebutuhannya, kayak tujuan-tujuannya bekerja itu pasti beda-beda dan pasti akan banyak perbedaan pendapat juga. Lalu ada sifat unik setiap individu itu juga dapat menimbulkan atau munculnya tanggapan dalam wujud sikap atau kegiatan fisik dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas tertentu. Jadi seorang manajer itu juga harus bisa mengondisikan hal tersebut ya, karena pasti akan banyak sifat-sifat karyawannya yang berbeda. Jadi makanya seorang pemimpin itu harus mengenali pribadi karyawannya gitu, pribadi karyawan masing-masing ya. Lalu ada perubahan karakter atau sifat tenaga kerja dan pekerja itu sendiri yang membuat model-model tradisional perilaku pekerjaan dan ketetapan pendekatan-pendekatan pengembangan kerja standar yang harus diperhatikan. Nah, ini biasanya karyawan itu membawa tradisi atau membawa
identitas sendiri ya. Biasanya itu dalam suatu kelompok kerja atau suatu organisasi itu mereka mempunyai ciri khas atau mempunyai suatu budaya tersendiri gitu. Jadi itu akan membuat model-model pekerjaan tersendiri dan itu juga akan menjadi standar gitu. Makanya banyak juga ya pekerja itu yang cepat resign karena dia tidak cocok dengan lingkungan atau bagaimana gitu. Oleh karena itu manajer juga harus bisa di sini itu menempatkan sebuah karakter karyawan tadi dengan menciptakan suatu lingkungan kerja yang baik untuk seluruh karyawannya gitu ya. Dan untuk karyawannya sendiri juga karena kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja itu bukan lingkungan yang menerima kita, tapi kita yang harus menempatkan di dalam lingkungan tersebut supaya kita itu nyaman dengan lingkungan tersebut gitu ya. Perencanaan tenaga kerja adalah cara menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. 1. Kebijakan stabilitas tenaga kerja. Stabilitas tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipelihara oleh sebuah organisasi pada waktu tertentu. Kedua, jadwal kerja. Ketiga, penggolongan kerja dan peraturan kerja. Penggolongan kerja dan peraturan kerja membatasi fleksibilitas karyawan dalam bekerja yang akan mengurangi fleksibilitas operasi. Selanjutnya, rancangan kerja adalah menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 5 komponen rancangan kerja, yaitu 1. Spesialisasi pekerjaan, kedua, ekspansi pekerjaan, ketiga, komponen psikologis, keempat, tim yang mandiri, kelima, motivasi dan sistem insentif. Spesialisasi pekerjaan akan mengurangi biaya tenaga kerja montir yang memiliki banyak keahlian. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara berikut. Pengembangan ketangkasan dan pembelajaran yang lebih cepat oleh karyawan karena adanya pengulangan. Lebih sedikit waktu yang terbuang karena karyawan tidak perlu mengubah pekerjaan atau perangkat kerja. Selanjutnya, pengembangan perangkat-perangkat khusus dan pengurangan investasi karena setiap karyawan hanya memiliki sedikit perangkat kerja yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Keterbatasan utama spesialisasi utama, yaitu spesialisasi pekerjaan, adalah kegagalan. Sistem ini untuk memampukan seorang karyawan melakukan pekerjaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknik pengukuran kerja dapat digunakan untuk tujuan berikut. 1. Mengevaluasi prestasi kerja. Kedua, merencanakan kebutuhan karyawan. Ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia. Keempat, menentukan harga produk. Kelima, membandingkan metode kerja. Keenam, mempermudah penjadwalan. Dan terakhir, menentukan upah insentif. Lalu selanjutnya dalam program-program peningkatan produktivitas terdapat beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, 1. Dengan mengembangkan ukuran-ukuran produktivitas pada seluruh tingkat organisasi. 2. Menetapkan tujuan-tujuan peningkatan produktivitas dalam konteks ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Dan ketiga, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan. 4. Mengimplementasikan rencana. Dan yang terakhir, dengan mengukur hasil-hasil yang mempengaruhi produktivitas. Tahapan peningkatan produktivitas yang komprehensif dan terintegrasi. 1. Analisa situasi. Dalam awal manajemen produktivitas harus mampu menganalisa situasi sebelum mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan yang akan ditetapkan. Nah, contohnya pada sebuah rumah sakit. Kunjungan pasien lagi menurun drastis dari biasanya, maka kita nggak perlu menambah tenaga kerja atau perawat baru. Lalu ada merancang program peningkatan produktivitas. Untuk peningkatan produktivitas, maka dibutuhkan pula dasar program dengan rancangan yang tepat, efektif, juga efisien. Sebagai contohnya, untuk menambah kunjungan pasien rawat jalan di sebuah rumah sakit, maka kita bisa melakukan langkah-langkah promosi, baik dilakukan melalui media iklan maupun bisa langsung melaksanakan program pemeriksaan kayak gula darah gratis, kitanan gratis, dan lain hal sebagainya. Lalu menciptakan kesadaran akan produktivitas. Kesadaran dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan atau lembaga merupakan kunci penting untuk meningkatkan produktivitas seperti yang kita harapkan. Nah, contohnya, karyawan mematikan alat-alat listrik yang tidak sedang digunakan untuk menghemat energi dengan tujuan menghemat pengeluaran biaya tentunya. Lalu menerapkan program.
Untuk meningkatkan produktivitas, program sudah disusun dan diputuskan, maka harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan akhir. Kita ambil contohnya program peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan cara mengadakan berbagai pelatihan seperti teknik infus bayi dan lain hal sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Untuk menilai hasil akhir, maka perlu dilakukan evaluasi program dengan memberikan umpan balik. Contohnya ya tadi, dengan mengevaluasi hasil dari pelatihan teknik infus bayi, apakah perawat tersebut lebih profesional setelah mengikuti pelatihan tersebut? Program-program peningkatan produktivitas. Cara meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan mesin atau seorang pekerja yang mencakup sikap mental, yang memasukkan pandangan segala yang dikerjakan akan lebih baik jika terus dilakukan ke dalam pekerjaannya. Mesin dapat dikatakan produktif apabila produksi terus berjalan. Begitu juga dengan karyawan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu bekerja secara konsisten dan menghasilkan kinerja yang baik. Bahkan terus diusahakan lebih baik lagi. Dalam proses produksi, selain bahan baku dan tenaga kerja, produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. 2. Keterampilan. Lalu 3. Sikap dan etika kerja. 4. Tingkat penghasilan. 5. Jaminan sosial. 6. Tingkat sosial dan iklim kerja. 7. Motivasi. 8. Gizi dan kesehatan. 9. Hubungan antar individu, dan terakhir teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.